Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin Allah, kita kembali berkumpul dalam majelis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah nikmat, sehat, walafiat, dan juga semangat di dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, keturunannya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga untuk seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu, pagi ini kita insya Allah kembali akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran memasuki pembahasan surat Ibrahim dimulai dari ayat 25 sampai ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang sebelumnya, ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Alam tara, ya, apakah tidak engkau lihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak engkau perhatikan, ya, tidak engkau tadaburi, tidak engkau renungkan, tidak engkau pelajari, kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah membuat, ya, bagaimana Allah telah membuat sebuah perumpamaan, mathal, itu perumpamaan, yaitu kalimatan thayyibah, yaitu perumpamaan untuk sebuah kalimat yang baik, ya. Kalimat yang baik yang kemarin sudah kita jelaskan maksudnya oleh para ulama takwil atau ulama tafsir adalah kalimat syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka perumpamaan kalimat yang baik tersebut, dampaknya bagi orang yang mengucapkannya dengan ikhlas, ya, dan kemudian mengamalkan dan mengimplementasikan ajaran daripada kalimat tauhid tersebut, itu bagaikan atau seperti sebuah kasyajaratin thayyibah, seperti sebuah pohon yang baik, ya, pohon yang baik, pohon yang memiliki buah-buahan yang lezat, ya, daun yang rindang, asluha thabitun, akarnya, akar daripada pohon tersebut thabitun, tertancap, tertanam dengan kokoh di dasar bumi, ya, seperti pohon beringin, ya, yang begitu besar dan akarnya juga tentunya sangat kokoh dan teguh, dan kuat di bawah bumi. Wa far'uha fis sama', dan kemudian cabang-cabangnya juga menjulang tinggi di langit. Dia menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, kemarin sudah kita jelaskan di antara pendapat yang disebutkan di dalam tafsir At-Tabari dan dipilih oleh beliau, yang dimaksud dengan syajaratin thayyibah di sini adalah yaitu pohon kurma, ya. Karena pohon kurma itu dasarnya kokoh, akarnya kokoh, teguh, dan pohonnya atau cabang-cabangnya menjulang ke langit, ya. Dan itulah yang dimaksud dengan syajaratin thayyibah, ya, pohon yang baik yang semua yang dihasilkannya mendatangkan manfaat kepada manusia. Mungkin termasuk juga seperti pohon kelapa barangkali, ya. Akarnya sangat kokoh, sangat kuat dan teguh, menancap di dasar bumi atau di bawah bumi, dan kemudian cabangnya atau pohonnya menjulang ke langit. Tapi kelapa nggak pakai cabang, ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah menjelaskan tentang bagaimana kebaikan daripada pohon tersebut. Yang tentunya ini adalah tamthil Bapak Ibu, ya, perumpamaan dari kalimah thayyibah, kalimat syahadah, ya, syahadatain yang diucapkan oleh seorang muslim atau seorang mukmin. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Pohon yang baik tersebut yang tadi disebutkan akarnya menancap ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha, dia mendatangkan buahnya, ya, kullahinin, setiap waktu, sepanjang masa, biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Ya, kalau kita sepakati ini adalah pohon kurma, memang pohon kurma tersebut, ya, sepanjang tahun itu menghasilkan manfaat untuk manusia, untuk petani yang menanamnya, ya.
Di musim dingin dia menghasilkan ada yang disebut dengan balah. Kemudian selesai musim dingin, kemudian dia berlanjut menjadi apa namanya, kurma yang muda tapi sudah mulai randum tersebut. Nah, kemudian dia berubah kemudian menjadi kurma yang matang. Di setiap fasenya kurma tersebut bisa dinikmati oleh manusia dan itu terjadi sepanjang tahun. Maka inilah yang dimaksud dengan tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dia memberikan buahnya atau hasilnya sepanjang waktu dengan izin Tuhannya. Nah, tentu ini adalah tamsil daripada kalimat syahadah, kalimat syahadatain yang dimiliki oleh seorang manusia muslim dan manusia mukmin, di mana ketika seseorang telah memiliki kalimat syahadatain tersebut, mengamalkannya ya, menyebutnya dengan hati yang ikhlas, meyakininya dengan hati yang ikhlas, maka dia juga akan menghasilkan buah yang sama dengan buah yang dihasilkan oleh syajarah thayyibah tadi. Seorang muslim, seorang mukmin sepanjang waktu akan menghasilkan buah yang baik. Baik buah di dalam bentuk amal soleh, ya, keimanannya kepada Allah dan amal-amal soleh yang dia lakukan, begitu juga dalam bentuk sikap, ya, dan tindakan dan perbuatannya kepada sesama manusia. Dimanapun mereka berada, mereka bagaikan syajarah thayyibah tadi, menghasilkan sesuatu yang baik-baik sepanjang masa, sepanjang waktu. Tidak ada yang tidak baik keluar dari diri seorang seorang mukmin tersebut. Maka wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia seperti perumpamaan yang tadi Allah sebutkan di atas, mengumpamakan orang kalimat yang thayyibah, kalimat syahadatain seperti sebuah pohon yang menghasilkan buahnya sepanjang sepanjang masa. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, dan Allah membuat perumpamaan kepada manusia atau bagi manusia la'allahum yatadzakkarun. Yaitu tujuannya supaya mereka menjadi ingat ya, menjadi tersadar, menjadi ingat dan menjadi mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sebelumnya Allah bercerita tentang syajarah thayyibah, ya, maka sekarang kebalikannya. Kata Allah, "Wa mathalu kalimatin khabithatin." Dan perumpamaan kalimat yang buruk, ya, kalimat yang buruk di sini adalah kekafiran ya. Kalimat kekafiran, kalimat yang mengaku bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, keimanan-keimanan yang batil, maka itu adalah kalimatin khabithah. Maka perumpamaan daripada kalimah yang khabithah atau kalimat yang buruk tersebut yaitu kalimat kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan dan kefasikan. Perumpamaannya kasyajaratin khabithah. Perumpamaannya seperti pohon yang buruk pula, ya. Pohon yang buruk di sini tentu bukan buruk bentuknya ya, buruk kualitasnya, buruk rasanya pahit ya. Mungkin juga bentuknya menakutkan barangkali. Bentuknya tidak tidak menarik ya. Kasyajaratin khabithah, tetapi sini lebih cenderung kepada rasanya ya. Kasyajaratin khabithah. Buahnya pahit ya, baunya juga barangkali mengeluarkan bau yang tidak baik, yang menyengat. Kasyajaratin khabithatin, seperti sebuah pohon yang buruk, ujtuthat min fawqil ardi, yang tercabut dari atas bumi, yang mudah tercabut. Dia tidak memiliki akar yang kuat. Malaha min qarar. Baginya tidak ada ketetapan di bumi. Sudahlah baunya busuk, buahnya juga pahit, dan juga tidak ada manfaat, tidak bisa untuk berteduh karena begitu datang angin misalkan dia mudah tercabut dari akarnya. Jadi sebuah pohon yang hampir tidak ada manfaatnya bagi makhluk. Ya, wallahu alam. Kalau di dalam kitab tafsir At-Tabari banyak juga riwayat yang menyebutkan itu pohon yang tumbuh di padang saharanya negeri Arab yang disebut dengan al-hanzalah. Ya, pohon hanzalah, dan buahnya bernama buah hanzalah ya. Saya juga belum pernah melihat seperti apa pohon hanzalah tersebut. Yang jelas di sini diumpamakan sebagai pohon yang buruk ya, rasanya pahit, baunya juga tidak wangi ya, atau mungkin busuk, dan juga akarnya sangat rapuh, tidak memiliki kekuatan yang kokoh di dalam dasarnya ya. Malaha min qarar, tidak memiliki ketetapan di akarnya.
Maka itu perumpamaan kalimat yang buruk, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, dan kefasikan. Allah umpamakan dengan pohon yang buruk yang tidak ada manfaatnya baik bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Ya, itulah perumpamaan orang-orang kafir yang meskipun mungkin mereka di dunia ya melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, membantu orang lain, berbuat sosial dan seterusnya, atau bahkan mungkin juga beribadah dengan taat sesuai dengan keyakinan mereka, tapi itu Allah umpamakan sebagai pohon yang buruk, ya, yang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki dasar sama sekali. Jadi mudah tumbang, mudah dicabut, ya, dari dasarnya karena memang syajarah khabithah, ya, pohon yang buruk yang tidak memiliki dasar yang menancap di dalam bumi dengan kokoh dan kuat. Maka itu perumpamaan bagi kemusyrikan dan kekafiran, yaitu kalimatin khabithah, kalimat yang buruk, yaitu kalimat perkataan-perkataan yang mengandung keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan atau meneguhkan orang-orang yang beriman. Dengan apa Allah teguhkan orang beriman tersebut? Bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang teguh pula, fil hayati dunya, ya, dengan di kehidupannya di dunia dan juga nanti di kehidupannya di akhirat. Jadi Allah akan mengokohkan, akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan apa? Dengan ucapan yang teguh pula. Nah, al-qaul para ulama takwil, ya, mayoritas mengatakan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ada juga yang menjelaskan al-qaul tsabit ini adalah yaitu kemampuan seorang manusia, seorang mukmin untuk menjawab beberapa pertanyaan daripada malaikat nanti ketika dia pertama kali masuk ke dalam kuburnya. Jadi seperti dijelaskan dalam banyak riwayat, ya, ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka kemudian tidak lama setelah itu ruhnya dikembalikan oleh Allah ke dalam jasadnya, dan di situ datanglah malaikat, ya, eh, eh, untuk menanyakan si mayit tersebut dengan beberapa hal. Di antara pertanyaannya adalah, ya, disebutkan dalam riwayat, ditanya siapa Tuhanmu, man rabbuka, wa ma kitabuka, apa kitabmu, dan apa agamamu, dan kemudian juga ditanyakan tentang siapa ini laki-laki, ya, dengan menunjuk kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman akan Allah kokohkan dengan jawaban-jawaban yang benar, ya. Dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, kitabku adalah Al-Qur'anul Karim, dan orang yang Anda tunjuk tersebut adalah nabiku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang kafir, musyrik, fasik, munafik dan sebaliknya, maka pada saat tersebut mereka tidak akan mampu memberikan jawaban. Ya, setiap dia ditanya oleh Allah, ini siapa Tuhanmu? Ditanya oleh malaikat, ini siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, aku tidak tahu, ya, begitu seperti contoh disebutkan dalam hadis, ya, dia menggeleng dan kemudian mengatakan aku tidak tahu, gitu. Mungkin pernah Bapak Ibu mendengarkan sebuah rekaman kaset zaman dulu, ya, yang menceritakan bagaimana dialog malaikat, malaikat azab atau malaikat, ya, di alam kubur kepada manusia. Ditanya lagi berikutnya apa agamamu? Dia pun juga menjawab, aku tidak tahu, begitu. Dan ditanya lagi apa kitabmu, dan ditunjuk kepada Nabi Muhammad, dia pun menjawab tidak tahu. Ketika dia menjawab tidak tahu tersebut, maka seketika itu pula lah malaikat pun menimpakan pukulan, ya, dengan palu ke kepalanya. Nauzubillah min dzalik. Intinya Bapak dan Ibu, ayat ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan dengan al-qauli tsabit, dengan syahadah, ya, dengan la ilaha illallah di dalam kehidupan kita di dunia. Dengan la ilaha illallah tersebutlah menjadi kekuatan utama bagi seorang muslim atau seorang mukmin di dalam menjalani kehidupannya di atas dunia. Sehingga betapapun hebatnya ujian, cobaan, penderitaan, siksaan bahkan yang dilalui, maka kita melihat banyak orang-orang yang tetap dengan istiqamah,
tegar, kokoh, terus berada di dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah yang meneguhkan hatinya mereka dengan al-qauli tsabit tadi fil hayatid dunya. Kemudian juga wa fil akhirah, dan juga nanti di akhirat seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu ketika seseorang telah masuk ke dalam kuburnya, di saat Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk menanyai manusia-manusia yang telah masuk ke dalam kubur dengan beberapa pertanyaan tadi. Maka orang-orang beriman, mereka dengan mudah akan menjawab siapa Tuhan mereka, apa agama mereka, apa kitab mereka, dan menjelaskan siapa laki-laki yang ditunjuk oleh malaikat, yaitu adalah Nabi mereka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya ini dalam riwayat tafsir At-Tabari cukup banyak ya yang menjelaskan tentang yang dimaksud dengan uh, tathbit ya bil qauli tsabit, pengokohan seorang mukmin dengan al-qauli tsabit tadi, itu ucapan jawaban-jawaban yang diberikan untuk menjawab pertanyaan malaikat nanti di alam kubur. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yudhillullahu zalimin, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah dapat berbuat, atau Allah melakukan atau berbuat atas apa-apa yang Dia kehendaki. Jadi tentu seperti yang kita jelaskan sebelumnya, Allah menyesatkan orang-orang yang zalim karena memang kezaliman mereka, karena memang ketidakpatuhan mereka dan apa namanya uh, ngeyelnya mereka di dalam kezaliman mereka tersebut, sehingga akhirnya Allah sesatkan sekalian ya. Wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Maha bebas. Allah bebas ya untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya tentu tadi sudah kita sampaikan perumpamaan kalimah thayyibah dengan kalimah khabithah ya. Bagaikan perumpamaan pohon yang menghasilkan buah yang baik sepanjang tahun, sepanjang masa, dan pohon yang menghasilkan buah yang rasanya tidak enak, pahit, dan juga bau yang tidak baik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra, dan tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilal ladzina baddalu, kepada orang-orang yang menukar ni'matallahi, nikmat-nikmat Allah, kufron, dengan kekafiran. Ya, mereka menukar nikmat Allah, padahal Allah telah memberikan nikmat, mulai daripada nikmat kehidupan, ya, nikmat makanan, rezeki, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat keturunan, nikmat harta kekayaan yang begitu banyak, tetapi mereka menukarnya dengan kekafiran, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ahallu qaumahum darul bawar, dan bahkan mereka memasukkan kaum mereka, yang dalam hal ini adalah orang-orang musyrikin ya, orang-orang kufar, orang-orang pengikut Abu Jahal, Abu Lahab, dan gembong-gembong orang-orang musyrikin yang lainnya, mereka memasukkan kaum mereka ke dalam darul bawar, tempat kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Jadi kata Allah kepada nabinya, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menukar atau mengganti nikmat-nikmat Allah, digantinya dengan kekufuran, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya sekedar itu, mereka juga menjadikan kaum mereka, pengikut mereka yang seperti disebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya, mereka menghalangi mereka daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallu qaumahum darul bawar, dan mereka memasukkan kaum mereka ke dalam tempat yang menjadi tempat kebinasaan. Darul bawar, tempat kebinasaan, yaitu Jahannam. Ya, di sini Allah jelaskan langsung yang dimaksud dengan darul bawar itu adalah Jahannam, neraka Jahannam. Yaslaunaha, yang akan mereka masuki neraka Jahannam tersebut. Wa bi'sal qarar, dan itu adalah sebaik-baik tempat diam, tempat tinggal ya. Wa bi'sal qarar, seburuk-buruk, bukan sebaik-baik ya, seburuk-buruk tempat tinggal atau tempat berdiam nanti di akhirat, yaitu neraka Jahannam.
yang akan dimasuki oleh orang-orang yang tadi disebutkan di sini. Orang-orang yang merubah nikmat Allah dengan kekafiran dan juga menjadikan orang lain terjerumus, tercampak ke tempat yang penuh dengan kebinasaan. Mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam bersama para pengikut mereka. Mereka akan masuk ke dalamnya dan merupakan seburuk-buruk tempat tinggal nanti di hari di akhirat. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menambahkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, wa ja'alu lillahi andadan. Tadi sudah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Kemudian yang kedua mereka menyesatkan kaum mereka dan membuat kaumnya masuk ke dalam tempat kebinasaan yaitu neraka jahanam. Maka ditambahkan lagi oleh Allah penjelasan di sini terkait perbuatan orang-orang yang kafir tersebut, wa ja'alu lillahi andadan, dan mereka menjadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu. Ya, sekutu-sekutu yaitu sesuatu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah patung-patung, ya, pohon-pohon, eh, tempat-tempat atau benda-benda keramat, apapun yang mereka diyakini eh, sebagai sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan mudarat, apalagi juga disembah, disujudi, ditawafi, ya, maka itu semua adalah andada, jamak daripada nidda, ya. Yaitu sekutu, sesuatu yang disembah, yang diyakini memiliki kekuatan, memiliki manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Mereka buat patung-patung, mereka tempelkan di sekitar Ka'bah. Tujuannya apa? Liyudillu an sabilih. Supaya mereka menyesatkan orang-orang banyak, ya. Jadi bukan diri mereka saja yang mereka bikin sesat, tetapi juga menyesatkan orang-orang lain, liyudillu an sabilih, supaya mereka bisa menyesatkan orang-orang lain daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah kepada nabinya, "Qul," katakan kepada mereka wahai Muhammad, ya, tentunya kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di Makkah. Qul, katakan kepada mereka, tamatta'u. Tamatta'u. Bersenang-senanglah, ya. Ini tentu kalimat sindiran. Ya, bersenang-senanglah, bersukacitalah. Silahkan bersukaria, tetapi fa inna masirakum ilan nar. Maka sesungguhnya tempat kembali kalian semua adalah ke dalam api neraka. Jadi silahkan bersenang-senang, silahkan mengolok-olok kami, silahkan berbuat kezaliman, memerangi kami, membunuh dan lain sebagainya, atau kalian mau pesta pora miras, ya, melakukan perbuatan asusila seenak kalian, silahkan. Qul tamatta'u, bersenang-senanglah, silahkan nikmati hidup kalian, bersenang-senang, tetapi ingat sesungguhnya tempat kembali kalian semua nanti di akhirat adalah ke dalam api neraka, itu neraka jahanam, waliyazubillah. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul li'ibadiyalladzina amanu." Katakanlah wahai Muhammad, ya. Kalau tadi Allah perintahkan kepada nabinya untuk berkata kepada orang-orang kafir, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian karena tempat kembali kalian nanti adalah di neraka jahanam. Maka kebalikannya sekarang Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul li'ibadiyalladzina amanu." Katakanlah kepada hamba-hambaku, ya, yang beriman. Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, apa yang harus dikatakan? Kata Rasul, kata Allah, yuqimus shalah, hendaklah mereka mendirikan salat. Katakan kepada orang-orang yang beriman di antara hamba-hambaku, yuqimus shalah, hendaklah mereka mendirikan salat. Ya, mendirikan di sini Allah katakan yaitu menyempurnakan pekerjaan salat tersebut mulai daripada tata cara persiapannya, melaksanakan wudhu dengan sempurna, kemudian juga datang di awal waktu, melaksanakannya di awal waktu. Kalau dia laki-laki dengan berjamaah, diupayakan dengan salat yang tumakninah dan khusyuk, ya. Dan kemudian juga menjaga waktu dari salat yang satu ke salat yang berikutnya, dan juga termasuk menjaga atau mendegakkan nilai-nilai daripada salat itu. Ya, itu termasuk semuanya bagian daripada iqamatis shalah, mendirikan salat, ya. Di mana ketika kita telah sanggup salat awal waktu di masjid berjamaah dengan khusyuk, maka tentu yang harus dijaga juga adalah nilai-nilai daripada implementasi salat tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam
akhlak kita. Kemudian yang kedua, wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan hendaklah mereka juga menafkahkan, menginfakkan atau mensedekahkan mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Jadi ini perintah Allah untuk mendirikan salat dan juga untuk berinfak. Nah, di sini bisa diartikan infak di sini dengan sedekah, bisa dengan apa namanya? Wakaf ya, bisa juga dengan zakat. Tapi di sini lebih cenderung kepada infak yang dalam bentuk sunnah ya. Sedekah, infak atau wakaf. Wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan hendaklah mereka menafkahkan daripada apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirron ya, baik dalam keadaan rahasia, wa alaniyah, begitu juga dalam keadaan terang-terangan. Jadi sama dalam perintah Allah, baik kita bersedekah, berinfak, berwakaf dalam keadaan rahasia, begitu juga dalam keadaan terang-terangan, ya. Ya, meskipun tentu rahasia lebih menolong kita untuk menjadi orang yang ikhlas, ya, dibanding dengan terang-terangan. Tetapi di sini intinya mengatakan boleh kita bersedekah, berinfak tersebut terang-terangan, disebutkan namanya begitu ya, supaya memotivasi orang lain juga untuk melakukan hal yang sama, berinfak dan bersedekah. Tapi memang kadang-kadang ujiannya cukup berat ya, ketika nama kita disebut, si Anu ya, Ibu Anu atau Bapak Anu berinfak ke masjid 10 juta rupiah. Nah, begitu diumumkan terbesit di hati, mungkin sedikit rasa ria, rasa sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi berat ketika kita mengumumkan infak atau sedekah kita tersebut, meskipun tidak terlarang ya. Tetapi kalau yang lebih utama tentunya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis, satu di antara orang-orang yang nanti akan dilindungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di saat tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu seseorang yang bersedekah atau berinfak, ketika dia berinfak dengan tangan kanannya, bahkan tangan kirinya pun tidak tahu ya. Begitu dia menjaga keikhlasannya, menjaga kerahasiaan amalnya, yang bersedekah tangan kanan, tangan kiri pun tidak tahu dan tidak melihatnya. Kemudian kata Allah, min qabli an ya'tiya yaumun, lakukanlah yang tadi Allah perintahkan berupa menegakkan salat dan juga menginfakkan ya dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum sebelum datangnya suatu hari, ya, sebelum datangnya suatu hari, yang mana hari tersebut disifati di sini la bay'un fihi wala khilal. Yang mana pada hari tersebut ketika nanti dia datang, tidak ada jual beli di dalamnya dan tidak ada pula persahabatan, yaitu hari kiamat, ya. Hari kiamat, hari yaumul mahsyar, ya. Di saat itu tidak ada lagi gunanya apa namanya? Tidak ada lagi di situ proses transaksi, la bay'un fihi. Artinya apa? Ya, yang jelas memang tidak ada jual beli ya, baik jual beli, beli es krim, beli makanan, beli nasi padang atau apa. Memang tidak ada lagi di situ jual beli, ya, di hari kiamat tersebut, terutama di padang mahsyar, ya. Tapi yang dimaksud di sini jual beli dalam artian tidak ada lagi kesempatan untuk menawar-nawar atau mengganti nasib yang akan segera kita akan dapati dengan semua kekayaan yang kita miliki. Jadi nggak ada lagi transaksi barter nasib di situ. Begitu melihat susahnya keadaan yang akan dialami di yaumil mahsyar, dan begitu diketahui ya dipampangkan amal-amal buruknya dan sudah diyakini akan masuk ke dalam neraka, maka dia mungkin teringat untuk menyogok malaikat begitu. Menyogok malaikat atau menyogok Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kekayaan yang dulu dia punyai di dunia. Asalkan dia dihindarkan daripada siksaan, azab yang akan dia dapatkan sebentar lagi, dia rela, bahkan seperti disebutkan dalam ayat sebelumnya yang pernah kita tadabburi juga, kalau seluruh dunia dan segala isinya ini dia berikan ya untuk supaya dia terhindar daripada siksaan tersebut, maka tidak ada lagi kesempatan. Sebagaimana Allah jelaskan di sini, min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi. Lakukanlah solat, tegakkanlah solat, dan infakkan sebagian daripada apa yang engkau miliki, sebagian saja ya.
Sebagian mimma di sini Allah sebut. Sebagian daripada yang kami rezekikan kepadamu itu pun juga bukan pencarian kita sesungguhnya, tetapi rezeki Allah. Ya, rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita diminta oleh Allah sisakan sedikit, ya, infakkan, sedekahkan, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan sebelum datangnya hari kiamat. Ya, sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, yang tentu tidak mesti kiamat ya, kita meninggal saja ya. Itu sudah terjadi sebetulnya. Tidak mesti menunggu kiamat yang mungkin ketika kita meninggal, kiamatnya baru terjadi 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, wallahu alam. Tapi yang jelas ketika seseorang telah berpisah ruh daripada jasadnya, maka telah terjadi bagi dia hal seperti ini ya, yaitu hari yang tidak ada lagi jual beli di dalamnya, wala khilal, dan tidak ada lagi persahabatan. Tidak ada lagi persahabatan yang menyelamatkan ya. Minta tolong kepada teman, minta tolong kepada sahabat, minta tolong kepada kolega. Ya tidak ada, semua sibuk. Jangankan teman, sahabat, dengan orang tua kandung pun ya, mereka semua akan mengatakan nafsi, nafsi. Minta tolong kepada istri, mereka akan mengatakan nafsi, nafsi. Minta tolong kepada suami, dia juga akan mengatakan nafsi, nafsi. Minta tolong kepada anak kandung yang sangat dicintai, mereka juga akan mengatakan nafsi, nafsi. Maka pada hari itu tidak ada jual beli dalam artian kesempatan untuk menebus segala macam dosa yang pernah dilakukan atau azab yang akan ditimpakan, dan juga tidak ada pertemanan di situ ya, tidak ada apa istilahnya kalau sekarang eh, apa ya, ordal ya, tidak ada ordal di sini, tidak ada istilah ordal ya, orang dalam dari kalangan malaikat atau dari teman-teman yang kita kira dulu di dunia nanti akan menjadi penyelamat kita, nanti akan menjadi pelindung kita. Maka di hari tersebut tidak ada lagi persahabatan. Semua orang akan fokus menjalani keadaannya masing-masing. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Sekali lagi Bapak Ibu, ini semua ayat-ayat tauhid ya, ayat-ayat yang berhubungan dengan ketauhidan, menceritakan kepada kita bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaumnya, kaum kufar Quraisy ya, yang sedemikian rupa Allah turunkan ayat-ayat kepada mereka, namun mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian sudah, apalagi janji-janji baik sudah, ancaman-ancaman buruk juga sudah Allah berikan. Kemudian juga apa, sindiran-sindiran, bahkan juga hinaan-hinaan, tetapi mereka juga tetap tidak bergeming ya. Kemudian di sini Allah jelaskan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah ya, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan juga telah menciptakan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan dia pula lah yang telah menurunkan dari langit air ya, air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati, maka kemudian dia yaitu Allah mengeluarkan dengan air tersebut ya, berupa buah-buahan yang banyak ya. Allah keluarkan dengan air hujan tersebut yang membasahi bumi, tumbuh darinya pohon-pohon, pohon mangga, pohon apel, pohon pepaya ya, pohon rambutan, manggis dan segala macam. Maka itu menjadi rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kalian semua ya. Jadi sini Allah menegaskan bahwasanya Allah lah yang telah menurunkan hujan dari langit, lalu dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kemudian mengeluarkan buah-buahan, itu merupakan rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kalian semua. Kemudian wasakhkhara lakumul fulka, dan Allah jugalah yang telah menundukkan untuk kalian bahtera. Bahtera yang ada di laut, yaitu kapal ya. Kapal dengan segala macam jenis dan bentuknya, maka kapal tersebut bisa berlayar di atas air meskipun beratnya mungkin ratusan ton atau ribuan ton ya, kapal-kapal tanker yang beratnya itu eh, kalau dilihat beratnya seharusnya dia tenggelam kan Bapak Ibu ya. Seharusnya dia tenggelam ya, karena batu saja yang beratnya cuma sekian gram begitu dimasukin ke dalam sungai atau laut tenggelam ke bawah. Tetapi bagaimana kapal yang begitu besar, beratnya mungkin ribuan ton, tetapi bisa mengapung di atas laut? Maka ya tentu jawabannya bukan karena kehebatan ilmu pengetahuan manusia, bukan. Ya, tetapi adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menjadikan
hukum alam tersebut ya, adanya tekanan dari air ke atas dan benda-benda yang dasarnya luas akan melawan tekanan air tersebut sehingga dia bisa mengapung di atas air. Maka itu semualah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya ketika Allah menjadikan laut tersebut tenang ya, tidak terjadi badai sepanjang waktu meskipun nanti sesekali terjadi badai yang juga bisa menenggelamkan bahtera atau kapal, tetapi ini kita bicara secara umum ya. Secara umum ada ribuan atau ratusan ribu kapal saat ini berlayar di samudera, mereka berlayar dengan tenang. Ya, berlayar menembus samudra, berlayar daripada belahan bumi kepada belahan bumi yang lain. Wasakhkhara lakumul fulka, dan Allah yang telah menundukkan untuk kalian bahtera yang berlayar di lautan tersebut litajriya fil bahri bi amrihi, agar bahtera tersebut bisa berlayar di lautan dengan perintahnya ya. Bagaimana maksudnya dengan perintahnya di sini? Apakah Allah perintahkan hai kapal berlayar? Bukan begitu maksudnya ya. Allah buat kapal itu bisa berlayar dengan perintahnya. Allah yang mengutus angin untuk bertiup ya, supaya kalau kapal-kapal zaman dulu yang belum pakai mesin, yang menggunakan layar, dia bisa berlayar, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan eh, berkat perintah Allah kepada angin. Ketika angin diperintahkan bertiup, maka manusia dengan ilmu yang dimilikinya kemudian mengarahkan bahtera tersebut untuk berlayar dengan teknik-teknik tertentu sehingga sampai ke arah yang diinginkannya. Wasakhkhara lakumul anhar, dan demikian juga Allah lah yang telah menundukkan bagi kalian sungai-sungai. Artinya Allah menciptakan untuk kalian sungai-sungai yang ada di bumi. Ya, dijadikan airnya dapat diminum, ya, dijadikan sungai-sungai tersebut juga terdapat di dalamnya ikan, ya, dan berbagai manfaat lainnya. Allah semua yang telah menundukkan semuanya untuk kalian. Lalu di akhir ayat yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah juga menambahkan lagi, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Dan Allah pula lah yang telah menundukkan untuk kalian matahari dan demikian juga bulan. Daibaini, yang mana Allah jadikan matahari dan bulan tersebut ya terus beredar, datang silih berganti. Matahari ada di siang hari, kemudian datang malam, datang lagi bulan, dan begitu seterusnya saling bergantian. Maka semua tersebut adalah Allah yang telah menundukkannya. Bagaimana Allah jadikan panas matahari yang begitu dahsyat, panas, tidak membakar di bumi, dan tetap bisa dinikmati oleh penduduk bumi termasuk manusia. Dan demikian juga dengan bulan ya. Allah yang telah menundukkan bulan sehingga bulan tersebut memberikan dampak yang baik juga bagi alam kita dan seterusnya. Kemudian juga kata Allah, wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah pula lah yang telah menundukkan untuk kalian malam dan demikian juga siang hari dengan sistem yang memang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan peralihan apa namanya peredaran bumi pada porosnya dan rotasi bumi mengelilingi matahari, maka terjadilah pergantian malam dan siang secara teratur, tidak ada yang saling mendahului ya. Seperti yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini intinya ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala zat yang patut disembah ya, yang patut disembah dan yang patut digantungkan kepadanya semua harapan ya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang patut disembah dan patut untuk bergantung kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah yang telah menciptakan semuanya eh, tanpa terkecuali yang semua yang berada di alam jagat raya ini. Wallahu a'lam bisawab. Demikian Bapak dan Ibu tadabbur kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, hikmah, ibrah dan mauizah yang bisa kita petik dari tadabbur surat Ibrahim dimulai dari ayat 25 sampai ayat 33 ya. Sebetulnya gantung nih sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa besok kita lanjutkan satu ayatnya lagi ya, karena menutup cerita daripada cerita yang sebelumnya, di mana Allah mengatakan di ayat yang berikutnya adalah wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ya, kita lihat sedikit ya, nanti kita ulangi lagi bukan besok. Dan wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan dia telah memberikan kepada kalian dari semua yang kalian mohon kepadanya. Ya.
Apa saja yang kalian minta telah diizinkan, telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tentu kita bukan berarti, wah saya kok nggak semua doa dikabulkan gitu ya. Hampir semua yang menjadi kebutuhan kita telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum diijabah bukan berarti tidak diijabah, mungkin diberikan dalam bentuk yang lain yang lebih cocok untuk kita. Maka kemudian kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah, baik yang ada pada tubuh kita sendiri, yang kita nikmati secara langsung, begitu juga nikmat yang berhubungan dengan alam semesta ini, yang juga mendatangkan manfaat untuk kita. Maka pantas Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat yang populer ya. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalaulah seluruh pohon-pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena, pensil ya, dan tujuh samudra dengan airnya itu dijadikan tinta atau dawat ya, tinta lah ya, untuk menuliskan satu persatu nikmat Allah, maka sungguh ya sebelum nikmat Allah yang ada di tubuh kita ini selesai kita hitung, semua pena, pensil yang diciptakan dari semua pohon-pohon yang ada di bumi ini dengan tintanya yang bersumber dari tujuh samudra yang ada di bumi ini, semuanya habis, kering, namun kita belum selesai lagi menuliskan satu persatu nikmat Allah yang terdapat di dalam tubuh kita saja, Bapak dan Ibu. Belum lagi yang berada di luar tubuh kita. Subhanallah wa bihamdihi. Innal insana ladzalumun kafur. Akan tetapi sayang, manusia itu sungguh sangat suka berbuat zalim dan juga sangat suka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat umum daripada manusia ya. Tentu kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tadabbur kita pada pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatian dan mohon maaf atas kekurangan, salah khilaf ucapan dan perkataan saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.